Selamat pagi anak-anak semua. Anak kelas 5, selamat bertemu kembali dalam pelajaran kita. Hari ini kita bicara tentang Salomo, raja yang bijaksana. Ya, kita mengenal Salomo dari dalam kitab suci ya. Sudah sering juga di sekolah minggu anak-anak mendengar tentang raja ini. Tapi mari kita dengar kenapa Salomo itu menjadi raja yang bijaksana. Nah, dalam kitab suci awalnya ada 3 cerita yang ditonjolkan mengenai kisah hidup Salomo, yaitu Salomo dan mimpinya. Kemudian yang kedua nanti Salomo dengan kasusnya atau masalah yang dihadapkan kepada dia. Dan yang ketiga adalah ketika Salomo membangun bait Allah. Nah, mari kita lihat yang pertama, Salomo dan mimpinya. Ya, pada suatu malam Allah datang kepada Salomo melalui mimpi. Ya, kemudian Allah mengatakan kepada Salomo, mintalah apa yang kamu inginkan. Harta, kekayaan semua akan kuberikan, kata Allah kepada Salomo. Kan tetapi Salomo meminta hikmat untuk menjadi raja yang bijaksana, raja yang baik. Ya, dan Allah sangat senang mendengar Salomo tidak meminta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat dan kebijaksanaan. Oleh karena itu Allah menjanjikan kepada dia double berkat. Ya, maksudnya Allah memberikan kebijaksanaan, kebaikan hati, dan juga Allah menjanjikan kekayaan, kebesaran, dan kehormatan kepada Salomo. Luar biasa ya. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah ketika Salomo dihadapkan pada satu masalah di mana 2 orang ibu memperebutkan seorang bayi. Ya. Nah, di situ Salomo dihadapkan seorang ibu yang mengaku itu anaknya, dan seorang ibu lagi mengaku itu anaknya. Ya, seorang ibu melapor bahwa ibu itu telah membunuh anaknya ketika tidur, sedangkan anak itu adalah miliknya sendiri. Maka Salomo sedikit dibuat agak pusing memang ya dengan masalah ini. Siapa ibu yang benar dari kedua orang ini? Ya. Nah, oleh karena itu Salomo mengatakan, pengawal, ambilkan pedang. Dan mereka semua kaget. Untuk apa pedang? Ya, sang ibu yang baik dan sang ibu yang jahat itu kaget. Yang untuk apa sebilah pedang? Dan pengawal itu pun kaget. Lalu Salomo mengatakan, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Memenggal, membagi 2 anak itu, kata Salomo. Ya, lalu pengawal itu mengacukan pedang dan siap-siap untuk membagi 2 anak bayi tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ibu kandung bayi itu mengatakan, jangan Tuan, tidak, berikanlah bayi itu kepada ibu yang satu lagi ini. Aku tidak apa-apa, berikanlah dia bayi ini kepada ibu itu. Lalu di situ Salomo mengetahui bahwa si ibu yang berteriak itulah ibu kandungnya. Lalu memerintahkan agar bayi tersebut diserahkan kepada ibu yang bersujud dan yang menyerahkan bayinya tadi. Lalu Salomo memerintahkan agar ibu yang di sebelahnya untuk ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena dia sudah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Nah, anak-anak, itu adalah cerita tentang Salomo yang kedua. Yang ketiga adalah ketika Allah meminta Salomo untuk membangun bait suci. Ini yang pertama kali Allah meminta seorang raja untuk membangun kediaman bagi dia. Ya, lalu Salomo mengumpulkan semua pekerja-pekerja untuk membangun bait Allah. Ya, kemudian setelah bait Allah selesai, Allah pun turun dari surga dan masuk ke dalam bait Allah dalam bentuk awan putih. Itu bertanda bahwa Allah hadir dalam alam semesta. Ya. Kemudian Raja Salomo mengajak masyarakat atau mengajak warga umat Israel untuk berlutut dan memuji Allah di depan bait Allah dan memohon agar Allah menyertai bangsa Israel. Nah, lalu setelah itu semua terjadi, Raja Salomo berkata kepada semua rakyat Israel agar selalu mematuhi segala perintah Allah, karena Allah sudah berdiam di dalam bait Allah. Mereka harus rajin beribadah,
memberikan persembahan, yang juga taat akan perintah Allah. Nah, anak-anak Nasr, itulah tentang kisah Salomo ya. Menarik ya tentang kisah Salomo. Nah, pertanyaan adalah apa yang dapat kita lakukan untuk bersikap bijaksana? Kenapa pertanyaan ini keluar? Karena Salomo dalam 3 cerita tadi adalah orang yang sangat bersikap bijaksana ya. Dalam segala masalah dia bersikap bijaksana. Lalu apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita untuk bertindak bijaksana? Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Nah, yang pertama, kita dapat berdoa tentu kepada Tuhan terus menerus. Kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta kebijaksanaan, meminta hati yang tenang. Kemudian kita berpikir positif ya, tidak gerusak-gerusuk ya. Lalu apa yang dapat kita minta lagi kepada Tuhan? Nah, membaca kitab suci. Kenapa? Karena dari dalam kitab suci kita mengenal Allah, mengenal kebijaksanaan Allah, dan itu bisa menjadi teladan bagi kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Dan yang terakhir adalah kita bisa melihat yang terakhir ya. Nah, selalu bersikap sabar, tenang dalam menghadapi masalah. Berpikir positif, berpikir tenang, berpikir jernih. Nah, anak-anak Nasr, itulah materi tambahan yang bisa saya jelaskan mengenai Salomo pada pelajaran kita hari ini. Jadilah marilah kita menjadi anak yang bijaksana, yang dapat membedakan baik dan buruk, yang dapat membedakan langkah hidup kita ke depan dengan baik. Berdoa, membaca kitab suci, berpikir positif. Oke, anak Nasr, semoga lebih mengerti dengan penjelasan Sir ya. Lalu, nah ini adalah rangkuman, nanti dituliskan di buku catatan, dan penugasannya juga dibuat videonya ya. Videonya dengan membacakan Mazmur 72 ayat 1 sampai 20 ya. Membacakan Mazmur 72 ayat 1 sampai 20. Divideokan ya. Kemudian dikirim ke WhatsApp. Oke anak-anak, selamat belajar.